أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walau hanya sekejap mata. Terkadang ada nikmat yang tanpa kita minta Allah senantiasa mencurahkannya, seperti nikmat tidur, nikmat makan, minum, kemudian nikmat yang kita setiap hari membutuhkannya, bahkan setiap tarikan nafas kita, udara. Kita tidak pernah berdoa meminta hal demikian, tetapi Allah dengan sifat maha kasih sayangnya senantiasa memberikannya kepada seluruh makhluknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta, yang baik itu di langit, di bumi, di antara keduanya, beserta makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya. Allah tabaraka wa taala. Dan alhamdulillah, kalau kita perhatikan di rangkaian salat kita di surah Al-Fatihah, kita memujinya di ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian yang sempurna, yang tidak layak mendapatkan pujian kecuali Allah. Dengan pujian ini tidak ada mengikut sertakan yang lainnya, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Dan kita adalah bagian dari alam manusia, alam jin, alam hewan. Seluruh selain Allah ini adalah alam. Jadi Rabbnya adalah Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemudian setelah itu pujian ketika kita sholat bangkit dari ruku', sebagaimana tadi imam kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Jadi Allah mendengar yang memujinya. Ketika kita puji di awal tadi membaca surah Al-Fatihah di Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa kata makmum yang di belakang imam kita? Rabbana walakal hamd. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang kita buktikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah salat kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala di antara rangkaian zikir setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Jadi tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah selesai? Masih kita puji Allah dengan rangkaian zikir kita. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Inilah yang ketika seseorang di ibadah salatnya, di rangkaian-rangkaian tadi sampai selesai, sampai zikirnya, maka itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita mempelajari di Mushola Nur Ar-Rasyid, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang memuat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di bab-babnya. Ya, alhamdulillah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi acuan kehidupan kita. Arah kemana kita langkahkan kaki kita di dalam kehidupan ini. Orang yang tidak mengetahui rambu-rambu, dia akan kebingungan dalam kehidupan ini. Apa yang akan diperbuat? Mau kemana kita? Tetapi ketika kita mempelajarinya, kita akan tahu melangkahkan kaki bahwasanya kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dari bahaya siksaan neraka yang pedih.
Nah, ini kalau tanpa mempelajari hal yang demikian, maka kita akan kebingungan hidup di dunia ini. Tapi alhamdulillah, salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan nikmatnya berupa wahyunya, kalamullah. Yang apabila kita perhatikan ayat-ayatnya, kita tadabburi, alangkah indahnya isinya, turun dari sisi Rabbul Alamin. Coba seseorang yang mendapatkan surat, misalnya mendapatkan surat pemberitahuan dari orang besar misalnya, tiba-tiba datang surat dari wali kota, dari gubernur, alangkah bagus. Dapat surat dari gubernur, dari ini. Ini Allah yang menurunkan firman-Nya. Apakah kita abaikan saja? Dikumpulkan dalam mushaf lalu kita biarkan begitu saja? Tidak. Kita baca, kita pelajari kandungannya, kemudian kita amalkan isinya. Itu fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita bersahadat mengakui mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pelajaran-pelajaran yang Nabi tinggalkan di dalam hadisnya, tetapi kita tidak peduli dengan hal demikian. Apakah ini bukti cinta? Tidak, tetapi bukti cinta dengan mempelajari apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW yang telah dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, untuk kita amalkan apabila itu perintah dan kita jauhi apabila itu larangan. Dan ketaatan kepada Rasul, kepada Nabi SAW merupakan ketaatan kepada Allah. Man ata'ar Rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kembali dengan memperkuat dua kalimat syahadat. Harus kita pelajari kembali dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena itu adalah rukun Islam yang pertama, dan itu letaknya di dalam hati sebagai pondasi agar dibangunnya di atas pondasi tersebut bangunan berupa amal soleh yang tinggi menjulang hingga ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita usahakan di dalam setiap kesempatan hidup kita, senantiasa bertaqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Dan alhamdulillah di bab yang ke-11 ini, mujahadah, bab bersungguh-sungguh, kita telah mempelajari ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Kemudian berapa hadis? 7 ya. 7 hadis telah kita pelajari juga di majelis kita ini, alhamdulillah. 7 hadis satu kali pertemuan. Alangkah banyaknya yang kita pelajari hadis Nabi SAW. Kalau seandainya kita santai-santai seperti hadis Arba'in dan Nawawiyah yang telah kita pelajari sebelumnya, satu hadis satu kali pertemuan, entah berapa tahun selesainya. Tapi kita usahakan kita ambil faedah, butiran-butiran faedahnya sesingkat mungkin, agar kita dalam pertemuan itu yang 2 pekan sekali bisa mempelajari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita mengingatkan kita, dan mengingatkan pelajaran kita di hadis yang ke-8 di dalam bab yang ke-11, bab mujahadah. Adapun di dalam urutan kitab itu hadis yang ke-104. Tafadhal.
beliau membaca dengan takbir. Apabila melewati ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati permintaan, beliau meminta. Dan apabila melewati ta'awuz, beliau berta'awuz. Kemudian beliau rukuk dan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ternyata nama rukuk beliau hampir menyamai berdirinya. Kemudian beliau membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian beliau berdiri lama hampir sama dengan rukuknya. Kemudian sujud dan membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan sujud beliau hampir sama dengan berdirinya. Diriwayatkan oleh Al-Muslim. Betul, barakallahu fiik. Hadis yang berikutnya di dalam bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-104 atau hadis yang ke-8 dalam urutan bab, hadis dari Huzaifah Ibnul Yaman. Jadi kunyah beliau disebutkan Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah Huzaifah Ibnul Yaman, sahabus sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi SAW. Jadi Nabi SAW memberitahukan tentang rahasia kepada Huzaifah bin Yaman, tergolong tentang fitnah. Kemudian siapa saja yang termasuk dari golongan munafiqin disebutkan oleh Nabi SAW kepada Huzaifah, dan beliau menjaga rahasia tersebut. Ketika Umar mendengarnya, kata Umar memaksa agar Huzaifah, apakah ada nama beliau disebut oleh Nabi SAW dari rentetan nama-nama orang munafik tersebut. Tidak mau, Huzaifah awalnya tidak mau, tapi dipaksa oleh Umar. Umar orangnya keras juga, bersungguh-sungguh juga dia. Apakah namaku ada disebutkan? Bayangkan seorang Umar bin Khattab khawatir tentang kemunafikan. Kemunafik yang apabila berbicara dusta, apabila berjanji khianat, bila beri amanah dia tidak mengerjakan amanahnya. Di antara ciri ayat munafik, tanda-tanda orang munafik. Dan tempatnya spesial di kerak neraka. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Kerak bawah neraka yang paling bawah. Akan tetapi perhatikan bagaimana seorang Umar bin Khattab khawatir apakah namanya disebut oleh Nabi SAW dalam rahasia tersebut. Lalu akhirnya dengan usaha Umar yang sungguh-sungguh diberitahu, sesungguhnya namamu tidaklah disebut oleh Nabi SAW dalam rentetan kemunafikan. Baru Umar ketika itu tenang. Umar ketika itu tenang. Akan tetapi kata Huzaifah Ibnul Yaman, cukup kepada Umar saja diberitahu, hendak diberikan tahukan kepada yang lain. Dan ini rahasia, namanya kunci. Dia memegang rahasia Nabi SAW tentang fitnah-fitnah, disampaikan kepada Huzaifah. Dan Huzaifah kelebihannya manusia, yas'alun nas an khair. Manusia bertanya tentang kebaikan, sementara Huzaifah bertanya tentang keburukan. Bukan mau mengamalkan keburukan itu, kata Huzaifah, tetapi agar terhindar dari keburukan tersebut. Ini spesial dari Huzaifah Ibnul Yaman yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Baik, kita ambil pelajaran faedah, butiran-butiran faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, bahwasanya di dalam hadis ini diperbolehkan salat berjamaah di salat malam, di qiyamul lail. Diperbolehkan salat berjamaah. Misalnya kita di malam hari, kita bangunkan keluarga kita. Bangunkan keluarga kita, istri, anak-anak, lalu kita berjamaah, boleh, diperbolehkan. Ini di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu sudah jelas bahwasanya tarawih itu afdolnya berjamaah bersama kaum muslimin. Asalnya Nabi berjamaah, lalu Nabi tinggalkan dan kembali lagi di zaman Umar. Jadi setelah Nabi wafat, ada sekitar 3 malam atau 2 malam Nabi mengerjakannya berjamaah.
Namun ketika itu Nabi diperhatikan kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Nabi memperhatikan. Kata Nabi, aku khawatir tarawih itu menjadi wajib. Nabi memikirkan bagaimana tidak memberatkan kita dalam beribadah. Khawatir. Karena di hari pertama ada beberapa yang mengikuti Nabi SAW. Di hari kedua, karena di siang harinya diberi kabarkan Nabi sholat malam ini setelah yang dinamakan dengan sholat sunnah tarawih di malam Ramadan, tambah banyak lagi, tambah banyak yang hadir, Nabi tidak datang lagi. Nabi khawatir itu diwajibkan. Setelah Nabi wafat dan digantikan oleh Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada, tetap sholat sendiri-sendiri. Dan ketika Abu Bakar wafat, beliau memerintah selama 2,5 tahun, baru digantikan oleh Umar setelah wafat. Ketika Umar melihat di Masjid Nabawi ada sebagian yang sholat di bagian sini, di tonggak sini, di bagian sini, terpencar-pencar. Lalu kata Umar, disatukannya di zaman Umar, disatukan oleh Umar agar di satu yang imam. Dituju adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang memiliki bacaan yang indah, yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Ubay jadi imamnya ketika itu. Jadi boleh sholat malam secara berjamaah. Misalnya kalau keluarga kita misalnya ada yang tidak bisa, tidak apa-apa sendiri. Dan itu sendiri itu lebih mendalam ya, apalagi kalau kita bisa mengulang hafalan, murojaah hafalan di sholat malam. Dan kita katakan bahwasanya sholat malam adalah ciri khas orang soleh. Orang soleh terdahulu tidak ada yang meninggal sholat malam. Kali itu terdesak. Bahkan Nabi SAW untuk saya hadir tidak, karena keadaan safar dan keadaan mukim. Untuk sholat sunat witir, tidak sholat sunat sebelum subuh. Adapun ketika Nabi safar, semua sholat sunat ba'diyah dan qobliyah itu ditinggalkan oleh Nabi SAW, kecuali sholat sunat sebelum subuh. Jadi ini diperbolehkan ya sholat sunat di qiyamul lail. Kemudian apalagi diperbolehkan juga membaca urutan surat Al-Quran itu tanpa urutan. Sebagaimana Nabi SAW awalnya membaca surah Al-Baqarah. Ini kata Huzaifah, ini paling 100 ayat. Rupanya selesai ya. Berapa jumlah ayat Al-Baqarah? 286 selesai. Ini ruku Nabi setelah ini. Rupanya enggak. Nabi tambah, tetapi bukan surah Al-Imran. Nabi lompat ke surah An-Nisa. An-Nisa 100 berapa? An-Nisa 176 ya. 176. 176. Apakah Nabi lanjut ke Al-Maidah? Enggak, Nabi mundur. Baru ke Ali Imran. Ali Imran 200 ya, 200 surat. 200 ayat. 186 tambah 200 tambah 176. Mana yang kalkulator nih? 600 berapa? 600 berapa? 662 ya. 662 ayat sekali berdiri rakaat. Di Al-Badar yang pernah sholat di Al-Badar atau di yang 1 juz ya. Nah, itu berapa juz itu? Baru 1 rakaat. Ini sakit kaki berdiri lama kali. Inilah sunnahnya Nabi mengerjakan sholat malam itu panjang ya, tawilan. Begitu juga disamaratakan juga antara rukuknya lama, sujudnya lama. Bahkan di sini lama rukuknya dengan sujudnya sama dengan berdirinya, sebanyak 662 ayat. Bayangkan nikmatnya ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan di riwayat yang lain sampai bengkak tumit Nabi SAW berdiri, saking lamanya berdiri Nabi SAW. Ini bukan untuk mencapai, semuanya telah dicapai. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, dosa Nabi telah diampuni yang
lalu yang akan datang. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah tentang apa yang diperoleh oleh Nabi dijanjikan oleh Rabb-Nya. Lalu bagaimana ya Rasulullah engkau melakukan hal yang demikian? Bahkan Nabi ketika berdoa, bermunajat kepada Allah, basah jenggot Nabi dengan air mata. Bayangkan Nabi SAW berdoa, bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi yang telah kita pelajari? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi itu yang Nabi lakukan, bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, pangkat kenabian dan kerasulan yang Allah anugerahkan kepada Nabi SAW, sehingga Nabi membuktikannya dengan rasa syukurnya dalam bentuk ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa tidak urutan membaca misalnya dari urutannya di ayat-ayat dalam juz amma misalnya. Kita baca dahulu misalnya Al-Buruj. Lalu setelahnya kita lompat ke sebelumnya. Enggak, misalnya Al-Buruj, setelah itu kita baca misalnya setelahnya apa? Setelah Al-Buruj sebelum Sabbi Isma Rabbikal A'la apa? At-Tariq. Wasama'i wat-Tariq. Seharusnya kan seperti itu, tapi tidak mesti. Boleh misalnya kita baca Al-Buruj misalnya wasama'i zatil buruj, lalu kita ke belakangnya, atau kita baca Al-Fitar misalnya, ya sama'un fatarat. Itu boleh, tidak harus berurutan. Sementara ada orang misalnya yang ini setelahnya baru ke bawah, tidak harus demikian. Nah, ini contohnya Nabi SAW melakukan setelah beliau membaca surah Al-Baqarah, apa? Ke An-Nisa, baru setelah itu Ali Imran. Jadi tidak mengapa ya, tidak harus berurutan. Misalnya kita baca di juz 30, lalu di rakaat keduanya kita baca di juz sebelumnya misalnya, tidaklah mengapa. Tetapi biasanya Nabi SAW kalau kita perhatikan, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu saja. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Uzaifah bin Yaman, yaitu membaca Al-Quran itu disertai dengan penghayatan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada ayat tentang idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila Nabi melewati ayat tentang tasbih, Nabi bertasbih. Misalnya kita membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Lalu kita bertasbih, subhana rabbiyal a'la. Itu boleh. Itu boleh. Atau yusabbihu lillah, kita bertasbih setelahnya. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Itu boleh. Atau di sini kata Nabi, wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila melewati ayat-ayat tentang doa, Nabi meminta permintaan, lalu Nabi meminta. Begitu juga dengan wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaz. Melewati ayat-ayat untuk berlindung, Nabi berlindung kepada Allah. Misalnya melewati surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, lalu kita minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah misalnya. Tetapi tentunya ini salat sendiri, jangan kita jadi imam bagi makmum, ini ngapain imam? Tentu di salat sendiri, kecuali makmumnya itu sudah mengetahui tentang pelajaran ini. Ini terkadang kita ingin mengerjakan sunnah, tetapi orang yang makmum tidak paham, nanti terjadi desar-desir, aneh pula solatnya begini-begini, padahal Nabi pernah mengerjakannya. Nah ini, jadi kalau dari konteksnya ini solat malam, berarti ini di solat sunnah yang kita sendiri melakukannya di rumah. Berdoa kepada Allah, minta surga misalnya diceritakan tentang neraka, wa na'udzubika minan nar misalnya. Setelah membaca ayat tentang azab neraka, lalu kita wa na'udzubika min azabin nar misalnya. Kita berlindung dari azab neraka. Boleh, diperbolehkan hal yang demikian. Kemudian
pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Hudzaifah, yaitu tentang ruku', bacaan ruku'. Tadi sempat kita singgung ya, subhana rabbil azim. Kemudian tentang sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini salah satu bacaan ketika ruku' dan sujud. Ada di beberapa bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Itu salah satu bacaan ruku' dan sujud. Ada beberapa. Adapun subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli itu Nabi ucapkan ketika turun surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ayat ini termasuk surah yang terakhir turun. Maksudnya surat satu utuh yang terakhir turun adalah surah An-Nasr, bukan ayat ya. Kalau ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Nah, itu ketika itu Nabi yang bacaan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la di ruku' dan sujud. Kemudian Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Maka perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi semuanya lengkap, bertasbih, memuji Allah dan memohon ampun, lengkap di bacaan tersebut. Di sini pengagungan ta'zim subhana rabbiyal azim dibaca ketika ruku' dan memuji Allah dengan ketinggiannya dengan subhana rabbiyal a'la pada waktu sujud. Dan kenapa bacaan demikian? Karena a'la dengan ta'zim, dengan pengagungan itu lebih mendalam, yang maha tinggi daripada pengagungan. Baik gerakan sujud, perhatikan gerakan sujud, wajah yang kita muliakan, kan kita muliakan wajah kita, bercermin. Apakah yang lain kita lihat? Tidak, wajah yang kita perhatikan. Bagaimana ada ndak jerawatnya, ada ininya, begitu dan seterusnya. Dan anggota tubuh kita yang kita muliakan ini kita letakkan di lantai. Di lantai. Seandainya kita sholat di luar, tentunya itu di atas rumput-rumputan misalnya kita pergi mancing kan, lupa bawa sajadah, di atas rumput atau di atas tanah. Nah, ini wajah kita yang mulia. Nah, itu makanya maha tinggi itu lebih mendalam daripada ta'zim, pengagungan. Dan inilah rahasia dari ibadah, sedekat-dekat hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu ketika sajid, ketika dia sujud. Apa kata Nabi? Ketika sujud itu, kalau kita sholat sendirian, fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Ustaz, boleh enggak doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan, dan yang lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim? Boleh. Kita ketika itu dalam rangka berdoa, bukan membaca ayat. Ini kan ada larangan tidak boleh membaca ayat ketika sujud. Akan tetapi yang ayat yang di dalam Al-Quran yang kita baca itu dalam rangka bukan membaca ayatnya, tetapi membaca doanya. Nah, ini harus dibedakan. Nanti kan itu ayat, Ustaz. Ya, memang ada dalam Al-Quran doa-doa tersebut, tetapi bukan rangka membaca ayat, tetapi dalam rangka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama berselisih apakah boleh dengan bahasa kita masing-masing. Ada sebagian membolehkannya. Ini masalah fikih ya. Masalah fikih. Tetapi untuk yang aman bahasa Arab. Karena tidak mungkin ya perkataan manusia di rangkaian ibadah salat. Tetapi ada ulama yang membolehkan. Kan berdoa katanya. Bukan salat. Ini kita ada ulama yang membolehkan, bukan kita membolehkan, ada ulama membolehkan. Karena terkadang kita dalam belajar lalu kita ambil suatu hukum, ada ulama yang beginikan. Seperti kalau kita belajar hukum fikih, itu biasanya mazhab Zahiriyah itu
agak berbeda dengan 4 imam mazhab. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Biasanya Zahiri yang kita kan Daud Az-Zahiri, itu dia berbeda dari yang 4 itu. Jadi kita bawakan ini dalam rangka ilmiah agar mengetahui pendapat-pendapat ulama fikih yang lainnya. Baik. Jadi itu ya penganggungan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim ini kita teringat ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, puncak khusyuknya seorang ketika sujud adalah ketika dia sujud seolah-olah ini bentuk ihsan ya, tingkatan ketiga, tingkatan yang tertinggi dari tingkatan Islam. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika kita sujud itu kita resapi seolah-olah kita sujud di bawah aras Allah Subhanahu wa taala, itu puncak dari kekhusyukan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membayangkan bahwa dia berada di aras Allah Subhanahu wa taala. Itu berat, itu butuh perjuangan karena kita melawan setan yang mengganggu kita. Jadi kalau dah salat itu sama-sama kita semuanya kemana-mana. Coba tadi apa yang dibaca oleh imam tadi di rakaat pertama setelah Al-Fatihah? Ada yang ingat? Ini tes kekhusyukan. Siapa yang dapat rakaat pertama tadi setelah Al-Fatihah? Kiraman katibin. Surah Al-Fitar. Rakaat yang keduanya apa? Watinnya zaitun. Alhamdulillah. Insyaallah khusyuk ibadah seperti memperhatikan. Jadi yang menyediakan biasanya panitia yang menyediakan. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kadang imam membaca ayat, kita tidak tahu apa yang dibaca oleh imam, tidak hadir hati kita. Ini dia penghayatan di situ ya, disimak. Dan ini salah satu kelebihan orang yang bisa berbahasa Arab. Allah mudahkan dia memahami apa yang dibaca oleh imam. Kiraman katibin ya'lamu ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjar. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan kenikmatan. Jadi imam membaca, kita menghayati. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang melakukan fujar mendapatkan azab jahim, neraka. Ini salah satu orang yang bisa berbahasa Arab, dia menghayati apa yang dibaca oleh imam. Baik. Kemudian butiran faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis Hudzaifah itu tentang disunnahkannya lama berdiri di salat malam, ruku yang panjang, begitu juga dengan sujud yang panjang. Di sini disebutkan summa qama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada. Jadi kemudian Nabi berdiri yang panjang. Inilah kunut namanya, kunut. Kunut orang yang berdiri lama di dalam salat, maksudnya bukan doa kunut ya, tapi kunut, qanitat, kunut. Orang yang berdiri lama di dalam salatnya. Kemudian tentang nama-nama surat itu telah diketahui oleh sahabat. Seperti Hudzaifah menyebutkan Nabi membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, semua. Berarti penamaan itu sudah diberitahukan oleh Nabi kepada para sahabat. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Ini untuk tentang ini tentu bagi yang mempelajari lebih dalam itu ada nama kalau mata kuliahnya kalau tidak salah Ulumul Quran, ada belajar HKI. Ini ada ya, Ulumul Quran tentang ilmu Al-Quran, tentang penamaannya, tentang penyusunannya, tentang ininya. Itu dia. Berarti anak apa ya? Iyad ya, ilmu Al-Quran tafsir itu. Baik. Kemudian
dari hadis Uzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, pelajaran berikutnya yaitu boleh menyebutkan nama-nama surah itu tanpa surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, boleh Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Asy-Syura atau Yasin, boleh tanpa ada surat. Sebenarnya di sini kata Huzaifah, beliau menyebutkan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan tentang langsung Baqarah, kemudian An-Nisa, tsumma ftahal Nisa, faqra tsumma ftaha Ali Imran. Tidak ada disebutkan tsumma ftaha suratun Nisa. Tidak ada. Jadi boleh kita membacanya tanpa kata surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, boleh Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, boleh. Dari hadis ini. Baik. Kemudian butiran faedah berikutnya yaitu dari sini diambil tentang mujahadah ya, kesungguhan Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Nabi SAW bersungguh-sungguh sesuai dengan bab yang kita pelajaran, dengan kemampuan tingkat yang sempurna ibadah Nabi SAW, dan bagaimana kesungguhan beliau dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Apa perbedaannya? Kita sering singgung, terutama di 1 bulan ini ya. Ketika sholat malam ada, tetapi witir 1 rakaat. Ayatnya qulullah. Tetapi nonton bolanya berapa? 90 menit, tambah perpanjangan lagi, tambah pula adu penalti. Astagfirullah. Jadi ibadah hanya sama 1 rakaat salat malamnya. Piala akhiratnya kalah dengan piala dunia. Ustaz, jangan begitulah Ustaz, kan cuma 4 tahun cuma sekali. Allah Ustaz, apakah bisa hidup di 4 tahun lagi? Allah Ta'ala alam, kita tidak tahu. Sepertinya cukup beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Uzaifah. Kita lanjutkan ke hadis yang 105 dari Abdullah bin Mas'ud. Fadhil. Allahu Akbar. Inilah ibadah Nabi SAW. Tadi Huzaifah bin Yaman, ini Abdullah bin Mas'ud. Ada riwayat yang sebelumnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan ada juga riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu pernah menginap di rumah bibinya, salah seorang istri Nabi SAW, Sofia. Lalu awalnya ini tentang salat 2 orang ya berjamaah. Awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi SAW. Lalu Nabi arahkan untuk pindah ke sebelah kanannya. Ini beberapa sahabat yang meriwayatkan tentang salat malam Nabi SAW. Dan ini Abdullah bin Mas'ud. Dari sini kita ambil pelajaran ya, dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW salatnya apa? Panjang ya, panjang, lama dalam salatnya. Ini salat malam maksudnya. Kemudian tidak ada yang sanggup mengerjakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada yang sanggup. Nabi dalam bentuk kesempurnaan ibadah yang paling puncaknya. Itu makanya kita mengikut Nabi. Tidak bisa menyamakan Nabi SAW. Tidak akan bisa menyamakan Nabi SAW. Kita mengikuti Nabi. Apa yang Nabi mengerjakan sempurna, tentunya kita kerjakan juga, tetapi di bawah kualitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini hatta sahabat pun sampai ingin berbuat jelek katanya, apa? Meninggalkan Nabi. Biarlah Nabi salat saking panjang.
Nah, ini biasanya anak-anak ya dibawa sholat yang satu juz satu malam hilang itu nanti. Allahu Akbar. Apalagi yang sudah paham, jadi awalnya dibiarkan imam dulu, dibiarkan. Jadi pas mau ruku, Allahu Akbar, lari langsung ngambil ruku. Itu biasanya anak-anak ya, supaya dapat rakaat ketika imam ruku baru masuk dalam sholat. Dari sini kita bisa juga ambil faedah, butiran faedah, yaitu tentang keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian ketabahan beliau ya, dan kesungguhan beliau untuk mengikuti Nabi SAW. Bersabar, tabahnya. Berapa panjang yang dilakukan oleh Nabi, walaupun terbesit dalam pikirannya untuk meninggalkan Nabi SAW, biarlah Nabi itu berbeda sendiri, tetapi sabar dengan kesabaran. Meskipun capek, dia tetap ini. Apa buktinya bagi kita? Tidak ada orang yang menandingi untuk mengikuti Nabi selain sahabat. Sahabat yang lebih dekat ibadahnya kepada Nabi SAW. Karena mereka sezaman dengan Nabi SAW. Mereka sezaman hidup di zaman Nabi SAW. Jadi tidak mungkin kita hidup di akhir zaman ini bisa menandingi mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini cara beragama kita. Itu bahwasanya yang paling bertakwa di antara umat Nabi SAW, yang terbaik adalah para sahabat yang Nabi langsung membinanya. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan dan seterusnya yang hidup bersama Nabi SAW. Ini cara beragama yang harus kita terapkan. Mereka lah yang lebih bertakwa di antara umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang bisa kita ambil yaitu apabila itu masih ada termasam tersirat, itu belum membatalkan sholat. Sama dengan kita Allahu Akbar lalu kita membayangkan kegiatan kita, itu tidak membatalkan sholat, tetapi nilainya berkurang. Seperti Ibnu Mas'ud ini sudah ingin dia terbayang, terlintas dalam pikirannya untuk meninggalkan Nabi. Biarlah Nabi sholat malam, lalu saya tinggalkan, saya duduk aja lah. Terpikir, tetapi itu belum membatalkan sholatnya, kecuali sudah ada terniat baginya dalam hatinya, karena niat tidak usah lagi, batalkan aja sholat ini katanya. Kalau terlintas dengan terniat itu berbeda. Itu berbeda. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu apabila ucapan seseorang yang kita pahami itu belum sepenuhnya kita pahami, kita tanyakan. Khawatirnya kita salah, ada kekeliruan. Seperti di sini ditanyakan, apa kata Abdullah bin Mas'ud, fa atala al-qiyamu hatta hamamtu bi amri su'. Jadi ditanyakan oleh yang mendengar, qila, lalu dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, wa ma hammamta. Apa keinginan burukmu itu? Jadi kalau kita belum paham, tanyakan, apa maksud Anda? Apa maksud apa maksud saudara, abang ini? Kita tanyakan. Jadi tidak ada nanti kesalahan dalam memahami. Ini maksudnya apa? Tadi yang dibicarakan tadi maksudnya apa? Oh, jadi paham kita. Nanti kalau kita bawa tanpa kita pahami, keliru, tahu-taunya kita nanti menyebar fitnah jadinya. Allah musta'an. Taib, sebagaimana yang tadi bahwasanya memperlama sholat itu lebih diutamakan daripada memperbanyak jumlah rakaat. Paham ya? Jadi jangan khawatir. Misalnya ada orang ini, contoh saja ya. Ada orang yang sholatnya 23 rakaat, sholat tarawih misalnya. Ada yang 11 rakaat. Ini contoh ya. Apakah yang 23 ini lebih utama? Kan banyak rakaatnya. Ini 11. Yang mana yang paling utama? Yang paling utama yang paling panjang bacaannya. Ini sunnahnya ya. Kalau tidak sanggup jangan dipaksakan. Nanti karena tidak biasa, karena harus dilatih, harus dibiasakan. Itu berat pertama kali. Kalau sekarang ya mungkin sudah biasa ya. Kalau dahulu awal-awal
Kayak bagaimana kaki kebas-kebas. Lama kali rukuknya. Apalagi kalau Al-Baqarah kan tahu itu. Sudah sampai ayat 30 belum juga rukuk. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya, hadis 106. Tafadhol. Keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka yang dua pulang kembali dan yang tetap tinggal adalah satu. Yang pulang adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap tinggal adalah amalannya. Muttafaqun alaih. Hadis Anas radhiyallahu anhu di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa hubungannya dengan mujahadah? Yaitu dengan beramal saleh.